Selamat siang semuanya. Halo guys, perkenalkan gue Maris Marna. Balik lagi kepada acara Tiba-Tiba Talk Show. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan yang ada di Karawang. Nah, kita akan membahas seputar bagaimana sih cara mengembangkan usaha ataupun bisnis sehingga mendapatkan profit dari produksi dan pemasaran di bidang kuliner lokal. Nah, sebelumnya, halo Kang, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak Kang? Boleh. Perkenalkan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paulin Amarullah Taufik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kalau boleh tahu Kang Pala itu dari mana ya asalnya gitu? Saya asli Rengas Dengklok. Oh, asli Karawang berarti ya Kang ya? Oke. Berarti saya bisa boleh panggil Akang, Kang Pala atau Kang apa nih? Bebas. Oh, bebas Kang Pala aja ya, Kang Pala biar enak gitu ya. Oke, Kang Pala, ini gimana nih Kang? Kuliahnya lancar-lancar? atau gimana? Alhamdulillah. Lancar. Tugas-tugas akhir gimana? Sa- Biasa itu. Sekarang lagi sibuk apa aja nih Kang? Paling sibuk mau mendekatin UAS kan. Udah minggu-minggu UAS ya, Iya. berarti udah mau minggu tenang juga. Baik, seperti yang kita sudah sama-sama tahu ya, di Tiba-Tiba Talk Show ini, kali ini kita akan membahas seputar bagaimana cara mengembangkan suatu bisnis ataupun suatu usaha sehingga kita mendapatkan profit yang memang setimpal dengan produksi yang kita. Nah, sebelumnya Kang, mau nanya nih Kang, Boleh. semisal kita mau memulai usaha, gimana sih menurut Akang cara mengembangkannya gitu? Dari awal sampai nanti usaha itu jadi itu seperti apa ya Kang? Paling utama niat. Oh, niat dulu ya pasti. Ya, yang paling utama itu niat. Kalau nggak ada niatan pasti hancur ke depannya. Yang kedua, ya itu materi paling modal. Modal. Modal yang ketiga, inovasi kita apa? Kalau mau bikin usaha, Misalkan nih Kang, misalkan nih kita mau ngadain warkop gitu, misalkan warung kopi gitu. ya Nah, misalkan modal awal itu sekian berapa gitu, cara penghitungannya itu gimana tuh Kang? kalau Modal itu. kalau perhitungan kayak gitu, balik lagi ke apa aja yang mau dijual. Produk-produk baru yang apa yang sebelumnya kan ada. Kalau KP-KP lain kayak gini, nah kita mau gimana nih, produknya gimana? Oh, inovasi dari kita Ya. kan seperti apa yang dibawakannya gitu. Misalkan warkop itu kalau di Unsika nih Kang ya, di Unsika kan ada namanya warkop sastra gitu. Nah, warkop sastra itu kan kita menjual nilai dari buku-buku. Di dalam warkop itu kita tidak hanya bisa jajan gitu, Ya. tapi ada buku-buku juga. Berarti gitu inovasinya ya Kang? Nah, boleh bagus. Nah, berarti itu kan tadi langkah awal nah. Langkah Langkah awal sebelum kita membuat bisnis tersebut gitu. Ya. Nah, ketika nanti bisnis tersebut itu udah jadi gitu kan. Nah, langkah kita buat mengembangkan si bisnis itu seperti apa ya? Terutama promosi. Promosinya melalui apa? Sekarang banyak kan melalui media Instagram, contohnya Facebook, YouTube, TikTok apalagi. Oh, berarti kita menggunakan sosial media yang Sosial media. gratisan gitu loh ya Ya. kan? Cara bikin video reels atau gimana gitu. Ya, betul. Oke. Nah, keren banget ya teman-teman inovasinya gitu. Oke, misalnya nih Kang, di bidang kuliner lokal gitu, cara meningkatkan jumlah produksinya itu gimana Kang? Kan yang kita tahu gitu, ketika kita membuat suatu bisnis itu kan kita harus meninjau dari si tempat itu, peminat dari sekitaran tempat itu kayak gimana kan? Ya. Nah, cara buat meningkatkan jumlah produksinya itu gimana? Balik lagi ke omongan Akang yang tadi, cara tempatnya bagaimana gitu. Tempatnya itu. Ya, terutama paling tempat gimana konsumen kan kalau tempatnya enak kayak gini pasti datang terus. Yang kedua, pada murah lah intinya. Tahu sendiri anak-anak Karawang gimana. Oh iya sih benar. Cari yang murah tapi yang mengenyangkan ya. Nah, itu. Berarti kita harus meninjau dari si calon konsumen kita lah ya kan. Betul. Gimana cara kita nanti promosi juga Ya. gitu. Oke. Ini kan ada teman saya nih Kang, dia punya usaha gitu, coba usaha berbagai cara supaya usahanya berkembang. Tapi masih sedikit aja itu Kang, si konsumen itu yang datang ke tempatnya dia. Nah, bagaimana sih Kang kita buat menarik konsumen itu selain daripada promosi sosial media itu? Paling kita membuat inovasi baru lagi, jajaran-jajaran apa yang kurang, yang belum ada, kayak misalkan seblak
seblak, misalkan seblak biasanya kan seblak biasa tulang, ceker kayak gitu. Yang mungkin kita dibikin seblak kayak seblak seafood lah. Sebelah seafood Ya, gitu ada kebanyakan gitu. Dibikin inovasi baru biar konsumen tertarik. Tadinya seblak cuma ini aja, jadi ada motivasi yang terus berkembang gitu. berarti misalkan kayak kita ngadain yang saya lihat ya Kang di TikTok gitu lagi scroll TikTok ada semangka goreng gitu kan, itu satu inovasi iya, inovasi kan. kan. Tapi kita nggak tahu rasanya gimana Ya, tuh. betul. Berarti yang penting tuh inovasi kita apa yang akan kita bawa gitu ya Kang. Iya. Oke. Dari Akang sendiri gitu punya nggak sih usaha salah satunya gitu atau pernah mencoba untuk membuat bisnis gitu? Kalau untuk saat ini belum sih. Belum. Tapi kalau dulu waktu SMP sampai SMA pernah nyoba bisnis. Apa tuh Kang? Dulu saya jualan pomade. Tahu Oh, yang buat rambut itu ya. Tahu sendiri kan dari zamannya dari SMP kelas 1 sampai kelas 2 SMA jualan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kendala-kendalanya itu apa aja tuh Kang ketika memulai bisnis tersebut? Mungkin kalau kendala proses pengiriman. Berarti luar Transit. kota Luar kota juga ada transit. gitu. Pendapatan per ininya biasanya mendapatkan berapa tuh Kang, per bulan? Kalau per bulan nggak banyak sih, paling 3.500.000. 3,5 lumayan juga buat kantong pelajar ya. Oh, Dengan 3,5 itu kan tadi pendapatan kotor ya Kang. Iya. Nah pendapatan bersih dengan dikurangi dari modal si beli pomade itu kan nanti akan kan reseller lah gitu kan Iya. ya, reseller. Nah itu bersihnya kira-kira berapa tuh? hampir kena 5 5 sebulan. keren juga ya Kang ya. Nah dari Akang tadi kan menjual pomade sampai keluar kota gitu kan. Dulu kan masih belum terlalu hype-nya Shopee, Lazada kayak gitu Iya. kan. Nah cara Akang promosinya gimana gitu? Setelah saya promosi datang ke tongkrongan-tongkrongan untuk nawarin atau ke tempat-tempat terutama yang khususnya dari Rengas Dengklok. Mungkin kalau dari Rengas Dengklok udah pada tahu saya jual pomade ke Pangkas 1, ke Pangkas 2, Pangkas 3. Oh berarti langsung ke pangkas rambut. Iya. Oh door to door lah gitu ya Iya. Kang. Keren ya benar ya. Door to door. Berarti dari tadi total pendapatan itu sudah dikurangin sama biaya transport dan lain-lainnya gitu. Keren juga sih zaman pelajar gitu Pelajar SMP dulu. SMA yang lain masih sibuk nongkrong sana sini, Akang udah bisa bisnis gitu. Keren kan? Alhamdulillah. Selain itu pernah nggak mengelola bisnis yang lain gitu, misalkan franchise atau gimana? Belum pernah. Belum pernah. Nah guys, kita kan udah mendengar penjelasan dari Kang Pala soal pengalamannya berbisnis pomade, lalu tadi beliau juga menjelaskan perihal bagaimana sih cara marketing kita ketika nanti kita memulai bisnis tersebut gitu. Oke, sebelum mengakhiri perbincangan kali ini, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman semua gitu yang ingin memulai bisnis? Buat teman-teman semua maupun yang nonton, pertama-tama kalau ingin membuat usaha atau memulai bisnis itu harus dengan ada niatan. Niatan kita kedepannya harus bagaimana, kita harus siap menerima apa kekurangan dan kelebihannya di bisnis itu. Tetap semangat dan jangan putus asa. Oke, keren. Mantap Kang. Terima kasih ya Kang. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Pala gitu sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini di acara Tiba-Tiba Talk Show ini ya. Karena Kang sudah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, yap, sampai di sini pertemuan kita, perbincangan kita. Sampai jumpa di Tiba-Tiba Talk Show selanjutnya. Gua Marius Marna pamit undur diri. Sampai jumpa di Tiba-Tiba Talk Show selanjutnya. Terima kasih. Thanks for watching.